Hai, assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Indah Rahma Aziza dengan NIM 2201450009 dari Prodi PBI semester 1 STKIP Hikmah Surabaya, kelas kerjasama PPDS. Kali ini saya sangat senang sekali karena hari ini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak dengan dosen pengampu Segalina Azizkayuma SPD MPD. Buku yang akan saya review kali ini adalah buku karya Sholihin Abu Izzuddin yang akrab dikenal dengan Pak Sol. Pak Sol ini lahir pada 17 Maret 1971 di Kebumen. Beliau alumnus SMA Negeri 1 Purworejo dan beliau dikenal sebagai inspirator nasional di berbagai instansi, lembaga, kampus, ponpes, dan beragam organisasi lainnya. Beliau merupakan mantan dosen yang kini fokus di dunia pelatihan, konsultasi, pengembangan SDM, kreatif marketing, dan beliau kini merilis 48 judul buku, diantaranya Zero to Hero, The Way to Win, dan Happy Ending Full Barokah. Nah, kali ini saya akan mereview buku karya Sholihin Abu Izzuddin dengan judul The Way to Win. Buku ini berdimensi 12 x 20 cm dengan halaman 336 halaman, diterbitkan oleh ProU Media, tahun terbit 2007, dan tempat terbit di Yogyakarta. Kalau kita amati dari covernya, ini sangat menarik karena di sini ada seorang berdiri di atas puncak gunung dengan senyum yang merekah. Saya penasaran kenapa penulis mengilustrasikannya dengan gunung atau dengan seorang yang mendaki di atas gunung. Mungkin bisa jadi penulis ingin mengilustrasikan, ingin menunjukkan bahwasanya jika seorang ingin menjadi pemenang yang sejati, maka tentunya harus banyak yang dikorbankan, banyak hal yang harus dikorbankan, banyak rintangan yang harus dilewati, dan pasti banyak keringat yang harus dikeluarkan. Pendaki yang berani melintasi batas kebiasaan, mendobrak ketakutan, dan mengeksekusi gagasan menjadi kenyataan. Bahagiakan diri dengan menemukan potensi diri. Gali terus bakat yang telah kau miliki. Bakat yang terpendam dalam dirimu tuh gali terus. Kita pasti akan menang bila kita berani berpikir. Sesungguhnya di tengah keterbatasan itu tersimpan kekuatan yang luar biasa yang bisa kita dahsyatkan. Hadapi seluruh masalah dengan berpikir jernih dan jiwa yang besar. Ubah tantangan menjadi peluang. Tunjukkan jika Anda bisa, jika Anda memang luar biasa. Banyak jalan menuju kemenangan. Ingat, jangan kembali pulang sebelum kita menang, walau mayat terkapar di medan juang. Dalam buku ini juga terdapat sangat banyak sekali kisah-kisah inspiratif langsung dari para pakarnya, para pelaku hidup yang awalnya mereka terpuruk menjadi seorang pemenang. Kita ambil dari ceritanya para sahabat yang bernama Thauriq bin Ziyad. Kita ambil cerita Thauriq pada saat beliau menaklukkan Spanyol atau Andalusia. Pada saat itu Thauriq pernah berkata, hanya ada satu pilihan, ke depan, maju, dan terus maju. Tidak ada kata mundur, kita harus menang. Jenderal Thauriq bin Ziyad berkata. Ya, inilah cara untuk maju dan melaju. Jangan pernah sekali-kali melihat masa lalu kecuali hanya sebatas yang kita perlu. Kita hidup bukan untuk melihat masa lalu, kita hidup untuk melihat masa depan. Buku ini juga menceritakan bagaimana caranya membangun keberanian untuk bangkit dan membangun mental pemenang, menemukan lautan ide saat terpuruk masalah yang terintegrasi langsung dengan hikmah-hikmah para alim, seperti ceritanya wasiat
Hujatul Islam Al-Ghazali, ceritanya Ahmad Yasin, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan kisah-kisah lain yang menginspirasi kita dalam membangun mental pemenang. Sebenarnya di buku ini ada banyak sekali poin penting yang dipaparkan oleh penulis. Akan tetapi saya hanya mengambil 3 poin utama yang menurut saya itu adalah bagian yang paling penting. Well, langsung saja. Yang pertama adalah motivasi diri. Ketika seorang ingin menjadi winner sejati, ingin menjadi pemenang yang sejati, maka dia harus mempunyai motivasi diri. Dengan apa? Dengan 4 step. Yang pertama dengan bersyukur, yang kedua dengan qanaah atau merasa cukup, yang ketiga dengan bersabar, dan yang keempat ialah dengan proaktif. Proaktif ialah sifat di mana seseorang itu mampu menentukan pilihannya sendiri. Jadi dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Selanjutnya ialah yang kedua, yaitu percaya diri. Percaya diri ini bisa dikuatkan dengan energi spiritual, energi intelektual. Intelektual di sini bisa membedakan antara mana baik dan buruk, seperti itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan energi emosi dan energi fisik. Yang terakhir, yang ketiga ialah tahu diri. Di sini, ketika seorang pemenang sejati itu mengetahui dirinya, tahu diri atau sadar diri, maka dia akan menggunakan atau memanfaatkan itu dengan memperbaiki diri, memperbaiki hubungan sosial, memperbaiki amalan-amalan akhirat, seperti itu. Jadi ketika dia itu tahu dirinya seperti apa, maka dia akan terus memperbaiki diri dan terus mengintrospeksi diri untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Buku ini juga menyajikan beberapa quotes yang sangat menginspirasi para pembacanya. Ada beberapa quotes yang saya beri tanda dan sangat memberikan inspirasi terhadap saya, yaitu yang pertama, keberanian adalah kesabaran. Berani berubah berarti sabar mengikuti proses sampai tuntas. Quotes kedua yaitu, kita menang karena bisa merasakan kenikmatan hidup di bawah naungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemenangan berarti merasakan kelezatan iman sebagai energi yang menggerakkan. Insya Allah ya, sangat menginspirasi sekali kata-katanya. Quotes ketiga yang menginspirasi diri saya juga yaitu, lebih baik jadi nomor 1 bagi diri sendiri daripada nomor 2 di bawah bayang-bayang kehebatan orang lain. Di sini saya sangat senang karena apa? Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Be original yourself. Kembangkan diri menjadi lebih baik dengan pemahaman khas diri kita sendiri. Nah teman-teman, begitulah ulasan dari buku ini, buku The Way to Win Positive Creative Solutive. Jadi buku ini sangat saya rekomendasikan bagi kalian yang ingin menjadi pejuang sejati, yang kehadirannya diharapkan, suaranya didengar, kebaikannya ditiru, gagasannya dilanjutkan. Mereka tidak takut rintangan, mereka tidak pantang menyerah, tidak pantang menyerah sampai pada titik penghabisan. Think fast, do the best. Terima kasih.